Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Baik di dalam suka dan duka, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan dalam suka dan sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak, terima pujian, sebab kau layak, ku agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan dan memuliakan nama Tuhan.
Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami pada saat ini dekat kami datang, kami membawa hati kami untuk menyembah Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan kami juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga saatnya kami pulang nanti kami boleh memperoleh berkat daripada firman-Mu Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian-Ku percaya janji-Mu.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami. Kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya akan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, janji-Mu setia, dan kami mempercayai dalam hidup ini Tuhanlah yang selalu memimpin perjalanan hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh memperoleh berkat dan bertumbuh dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus kami yakini ada bersama dengan kami dan memimpin kami, sehingga kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, hamba percaya hanya Engkau sendiri, Roh Kudus, yang akan berbicara kepada kami lebih lanjut dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembala yang Baik. Nanti Pak Herman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana keadaan pada waktu itu ketika orang-orang memiliki domba-domba. Saudara, pada waktu dahulu di Israel itu, pada zaman dulu itu orang-orang biasanya yang memiliki domba itu menyerahkan domba-dombanya kepada gembala. Dan gembala-gembala inilah yang mengurus, merawat, memelihara domba-dombanya. Domba-domba ini akan membawa, maksud saya gembala itu akan membawa domba-dombanya berpindah-pindah tempat. Pada musim dingin mereka akan ditinggal di lembah-lembah. Kemudian pada waktu musim panas, maka gembala akan membawa domba-dombanya itu ke pegunungan untuk mencari padang rumput. Dan pada malam hari, maka gembala itu akan membawa domba-dombanya pulang ke kandang, ya. Dan ke kandang itu biasanya ada di tengah padang rumput. Gembala ini akan menjaga, memimpin dombanya, melindungi, merawat, melihat apakah domba-dombanya ini terluka, ada yang perlu diobati, dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh seorang gembala. Biasanya mereka itu ada di satu tempat di kandang gitu ya. Dan domba-domba itu masuk ke kandang, dan kandang itu hanya ada tumpukan dari batu-batu begitu, yang depannya itu tidak ada atap, tetapi di belakangnya biasanya diberi atap sedikit, sehingga ketika ada hujan, maka domba-domba itu tidak terkena hujan, ya. Itu keadaan pada waktu itu. Mungkin berbeda dengan keadaan kita sekarang di Indonesia, ya. Orang punya kandang itu kandangnya dilapisi mungkin dengan apa gitu ya, pakai besi dan lain sebagainya, saya tidak tahu, kurang tahu. Tetapi keadaan pada waktu itu seperti itu, ya. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 bagaimana tentang gembala ini. Siapakah gembala itu? Ya, seperti tema kita, gembala yang baik. Yang pertama kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti Pak Herman akan membacakannya bagi kita. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka
tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Yang pertama di dalam ayat yang 1 sampai yang ke-6 yang sudah kita baca ini, kita akan merenungkan tentang hubungan Yesus dengan para pengikutnya. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia adalah gembala dan para pengikutnya adalah domba-domba. Kalau hari ini saudara dan saya percaya kepada Yesus, kita menjadi pengikut Yesus, maka saudaralah domba-domba dari Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah gembala. Di sini diceritakan bahwa gembala itu pasti masuk melalui pintu. Kadang-kadang kebanyakan satu kandang itu biasanya tidak ada pintu. Kemungkinan juga ada pintu, tetapi biasanya itu ada orang yang menjaga. Sehingga di sini dikatakan penjaga itu akan membukakan pintu, gembala itu akan masuk. Dan domba-dombanya juga demikian. Dan tadi saya bercerita bagaimana kandang itu tidak punya atap di depannya. Dan dari situlah maka pencuri itu akan masuk, ya, memanjat tembok dan masuk melalui tembok itu. Di sini diceritakan seperti itu. Orang yang masuk melalui pintu itu adalah gembala. Tetapi orang yang tidak masuk melalui pintu, yang memanjat tembok itu, maka itu adalah para pencuri dan perampok. Ya. Dan diceritakan juga bahwa domba-domba itu akan mengenal suara gembalanya. Ketika saya membaca, merenungkan ini, dan membaca bagaimana keadaan di Israel pada waktu itu tentang gembala dan domba ini, gembala itu tahu, ya, satu-satu dombanya. Dan diberi nama satu-satu. Dan dan gembala itu akan memanggil nama daripada domba-domba itu. Dan seekor domba adalah binatang yang mudah tersesat dan memang perlu gembala. Perlu ada orang, yaitu seorang gembala yang menuntun hewan ini. Dan domba itu akan mengenal suara gembalanya. Suara orang yang lain yang meskipun meniru suara gembalanya, maka itu tidak akan diikuti oleh dombanya. Jadi ada satu ikatan, ya, yang luar biasa gitu antara domba dan gembala itu. Nah, Yesus menyatakan bahwa dia adalah gembala dan domba-domba itu adalah pengikutnya. Dan mereka itu akan mengenal suara Yesus dan mengikuti suaranya. Saudara, seharusnya inilah yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Di dalam kehidupan para pengikut Yesus. Pada waktu itu dinyatakan orang-orang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus pada waktu itu tidak sedang berbicara dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tetapi dia bercerita tentang hubungan gembala dan domba. Hubungan antara Yesus dan para pengikutnya. Dan hari ini saudara dan saya yang hadir di sini, kita adalah para pengikut Yesus. Yesus itu tahu setiap saudara dan saya. Seperti dulu gembala yang tahu dan diberi nama domba-dombanya itu, maka itulah Tuhan kita Yesus. Saudara, saya merenungkan firman Tuhan itu, meskipun firman Tuhan ini sering dibaca, saya merenungkan kembali, dan setiap hari ketika saya merenungkan dan semakin merenungkan, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau tahu kami satu demi satu. Barangkali satu dengan yang lain kita di sini kalau kita ketemu kita tahu. Tapi ketika kita di rumah dan kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita, ya kita saling tidak tahu kecuali kita telepon, ya kita kontak melalui HP kita, baru kita tahu keadaan. Tapi Tuhan Yesus ketika dia mengatakan bahwa dia adalah gembala dan domba-domba itu adalah para pengikutnya,
Yesus itu tahu keberadaan saudara dan saya. Dia tahu isi hati kita yang terdalam. Anak-anak muda, anak-anak kecil, orang yang dewasa, kaum bapak, kaum ibu, dia tahu isi hati kita. Dia mengerti dan dia peduli. Itulah Tuhan kita, Yesus, yang ketika dia memperumpamakan bahwa dia adalah gembala dan kita para pengikutnya ini adalah domba-dombanya. Dan sebagai para pengikutnya yang diumpamakan sebagai domba, mari kita juga belajar mengenal suara Yesus. Bagaimana kita mengenal suara Yesus? Dari firman Tuhan. Setiap firman yang kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan ini, itu adalah suara Sang Gembala, ya, yang memberitahu kepada kita bagaimana perjalanan kehidupan kita. Di sini diceritakan domba-domba itu, ya, tidak akan ikut kepada suara yang bukan gembalanya. Itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ketika kita mendengar suara yang lain, kita melihat dan merenungkan, menyamakan dengan firman Tuhan. Kalau itu tidak ada di dalam firman Tuhan, kita meyakini itu bukan suara daripada Tuhan Yesus. Itu bukan suara dari gembala. Gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini ada gembala-gembala. Setiap gereja mempunyai gembala sidang. Tetapi gembala agung kita, gembala kita yang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mendengarkan suaranya. Berkali-kali saya mengatakan kepada jemaat, baik di Hermon, di Sinai, di Philadelphia, perkataan manusia itu bisa salah. Bolak-balik saya mengatakan begitu. Karena saya menyadari diri saya juga manusia. Saya bisa salah. Tetapi setiap saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara melihat di dalam Alkitab. Kalau apa yang disampaikan itu ada dan memang setuju dengan firman Tuhan, itu adalah suara dari Sang Gembala Agung kita. Saya, Pak Daniel, Bapak Gembala, bisa salah. Kita semua yang ada di sini bisa salah. Karena kita manusia terbatas. Itulah yang sering kali kami katakan kepada jemaat. Oleh karena itu saudara, hari ini ketika kita merenungkan kembali tentang hubungan kita para pengikut dengan Yesus sebagai gembala kita, ingatlah kita belajar menjadi domba-domba yang mendengarkan suara gembala kita. Ya, gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gembala itu, ya, pada waktu pagi hari dia akan membawa domba-dombanya. Ya, dia akan memelihara domba-dombanya. Nanti kita akan melihat lebih lanjut akan hal itu. Ya, dia membawa, di sini dikatakan dia akan membawa mereka keluar dan gembala itu akan berjalan di depan. Karena tadi saya katakan domba itu mudah tersesat, sehingga ada perumpamaan, ya, orang yang mempunyai sekawanan domba dan ada satu yang tersesat dan itu dicari oleh gembala, yaitu juga gambaran Yesus yang mencari orang yang tersesat. Saudara dan saya dulu adalah orang-orang yang tersesat di belantara dunia ini. Dan Tuhan memanggil, memilih kita menjadi para pengikutnya, menjadi anak-anaknya, sehingga kita tidak tersesat. Itulah domba itu mudah tersesat. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya, kita juga tetap sebagai domba ini mudah tersesat. Oleh karena itu, seringkali firman Tuhan katakan hati-hati. Ya, kalau saudara mendengar firman Tuhan pada ibadah Kamis online yang lalu, di sana juga saya mengatakan kita harus waspada, harus berhati-hati. Karena seringkali kita tersesat di dalam perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu, dengarkan suara gembala agung kita ini. Ya, itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, kita melihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku
adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, amin. Saudara, di sini ketika orang-orang tidak mengerti, Yesus melanjutkan lagi. Dia mengatakan, akulah pintu. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pintu. Apa yang diartikan oleh Tuhan Yesus? Ketika mereka tidak mengerti, saudara-saudara, kalau kita memasuki rumah kita ada pintunya, maka kan kita harus melalui pintu. Saudara, ketika masuk ke gereja ini juga, maka harus melalui pintu. Dan Yesus mengatakan dia adalah pintu. Apa maksud Tuhan Yesus? Hanya melalui dia kita bisa masuk ke dalam. Ke dalam apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kehidupan, jalan hidup dan kebenaran. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah pintu kita menuju kepada Bapa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, di mana dulu hubungan kita terputus dengan Bapa, melalui dia sebagai pintu, kita bisa datang kepada Bapa di surga. Sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Bapa di surga. Jadi melalui Yesus ada keselamatan. Keselamatan itu didapatkan melalui Yesus. Siapakah Yesus? Dia juga adalah Allah. Yesus itu bukan ciptaan, saudara-saudara. Yesus itu bukan manusia yang diciptakan. Yesus itu seringkali berkali-kali saya katakan, dia 100% ilahi dan dia 100% manusia. Itulah Tuhan kita Yesus. Kenapa dia datang ke dalam dunia ini? Harus memiliki tubuh seperti manusia. Karena kita manusia yang berdosa hanya bisa diselamatkan melalui manusia lagi, tetapi yang tidak berdosa. Sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Saudara dan saya tanpa melalui Yesus, kita tidak akan bisa sampai kepada Bapa. Pada waktu kita melalui Tuhan Yesus, kita percaya kepada dia. Ya. Di sini dikatakan, saudara yang tadinya kita semua ini mati di hadapan Allah, kita dihidupkan kembali. Ayat 10 jelas mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Secara jasmani kita hidup, orang-orang di luar sana yang tidak memiliki Kristus juga hidup. Tetapi di hadapan Allah mereka adalah orang yang mati. Kita juga dulu seperti itu. Kita hidup, tapi tanpa Yesus kita adalah orang yang mati. Tetapi pada waktu kita memiliki Yesus, maka saudara dan saya mempunyai kehidupan. Dan janji Tuhan, kita mempunyai kehidupan yang kekal. Itulah Yesus sebagai pintu untuk sampai kepada Bapa di surga. Bahkan dikatakan di sini, diceritakan dia bukan saja membawa kita kepada keselamatan, tetapi dia juga pelihara kita semuanya. Ya, mempunyai hidup yang berkelimpahan. Saudara jangan berbicara kalau mempunyai hidup yang berkelimpahan itu suatu hidup yang penuh dengan harta benda dan lain sebagainya. Bukan sekedar materi. Tapi yang dinyatakan dari hidup berkelimpahan ini adalah suatu hidup yang berkualitas. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya dulu ketika belum percaya kepada Yesus, hidup kita mati. Dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi pada waktu kita dihidupkan kembali ketika kita percaya kepada Yesus, maka hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama kita manusia. Kita bersyukur saudara-saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Yang menjadi manusia. Supaya saudara dan saya mempunyai hidup yang berkualitas. Dan hidup saudara dan saya yang berkualitas itu ya,
akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah kita ditentukan tujuan hidup kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kita berada. Pencuri katanya datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapapun di dalam dunia ini, iblis sang pencuri itu bisa masuk melalui orang-orang, ya, melalui siapapun juga. Bahkan mungkin ketika kita meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita, dia masuk melalui pikiran kita, ya. Kita meragukan firman Tuhan, maka dia masuk melalui pikiran kita, melalui hati kita. Saudara, dan itu bisa membinasakan iman kita, bisa membunuh iman kita. Hari-hari ini kita berhati-hati ya di dalam kehidupan ini. Kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melihat keadaan zaman ini, biarlah kita sungguh-sungguh. Saudara, tentu ya pencuri itu iblis memakai manusia di dalamnya ya untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi saya percaya kita semua yang hadir di sini, biarlah kita menjadi anak Tuhan yang tadi sebagai pengikut Tuhan dengar-dengaran akan firman Tuhan, dengan dengar-dengaran akan gembala agung kita, supaya sungguh-sungguh ya kita menerima keselamatan itu dan dia pelihara hidup kita. Saudara, meskipun saya tadi katakan bahwa hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang berkualitas, bukan berarti Tuhan tidak pelihara hidup kita. Setiap hari ya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan pelihara hidup kita. Dia tahu kita. Bukan berarti kalau kita punya gembala, kita ini tidak pernah sakit, kita tidak pernah susah di dalam kehidupan ini. Ya, punya masalah, kegagalan, kekecewaan. Kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Tapi tadi saya berkata bahwa sang gembala itu, dia akan merawat dombanya. Dia akan melihat apakah dombanya itu sakit, atau ketika keluar kena luka, maka sang gembala itu akan merawatnya, akan mengobatinya. Itulah Tuhan kita. Saudara, pegang akan firman Tuhan ini, akan janji-janji firman Tuhan itu seperti yang tadi kita nyanyikan, bahwa janji Tuhan itu ajaib. Kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kalau seorang anak ya di dalam rumah ada ayah dan ibu, maka ayah dan ibu itu bisa tahu, oh kalau anaknya terluka, anaknya sakit. Tetapi ketika anak kita keluar dari rumah kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di sana. Itulah manusia, kita terbatas. Tetapi Tuhan kita, sekali lagi saya katakan, dia tidak terbatas. Dia lihat keberadaan kita. Dia lihat anak-anak kita dimanapun anak-anak kita berada. Dan kita percaya sebagai orang tua yang kita berdoa untuk anak-anak kita, untuk menantu kita, untuk cucu kita. Ya, yang sudah punya buyut di sini, untuk buyutnya. Berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat keberadaan semua keluarga kita. Ya, orang-orang yang kita kasihi dan kita percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Itulah bentuk pemeliharaan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi di dalam masalah selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat yang ketiga, Yesus Gembala yang baik di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Di dalam bagian yang ketiga ini, Yesus kemudian mengatakan, dia bukan sekedar gembala saja, tetapi dia berkata, akulah gembala yang baik. Bahkan di sini diceritakan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, gembala yang baik itu akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus sebagai gembala yang baik itu akan memimpin domba-dombanya. Bahkan dia sudah menyerahkan nyawanya buat kita semua para pengikutnya, anak-anak Tuhan. Dia mati di salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita mendapatkan keselamatan. Dan Yesus memberitahu, mengontraskan dengan orang upahan. Di sana diceritakan, orang upahan itu ketika ada bahaya, binatang buas, serigala datang, maka dia akan lari. Karena dia berpikir itu bukan milik saya. Itu bukan domba-domba saya. Yang penting saya menyelamatkan diri saya sendiri. Kalau ada yang seperti itu, maka Tuhan Yesus mengatakan itulah orang upahan. Dan dia mengontraskan dengan dirinya sebagai gembala yang baik, yang rela menyerahkan nyawanya, supaya domba-dombanya itu ya dipimpinnya. Dan Tuhan Yesus menyertai domba-dombanya. Dialah gembala yang baik. Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan, dia tidak eksklusif. Ya, kalau udah kita di sini, udah di sini saja. Tapi dikatakan kalau ada domba-domba yang lain dari kandang yang lain, maka dia tetap gembala bagi domba-domba itu. Saudara, pada waktu dulu mereka itu ada di dalam kandang ketika ada gembala dan domba-dombanya. Tapi kadang-kadang ada gembala yang membawa domba-dombanya, yang kalau sudah malam begitu dan jauh tempatnya, mereka akan berbagi tempat. Dan yang uniknya adalah masing-masing domba itu tahu gembalanya, meskipun bercampur dengan domba-domba yang lain. Begitu juga gembala tahu gitu. Dan domba-domba itu mengenal, katanya. Inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dan Yesus mengatakan, kalau ada domba-domba dari kandang yang lain, ya, Yesus juga tetap menjadi gembala. Ya, dia mengasihi tetap domba-domba yang lain itu. Dia tidak eksklusif, ya. Ya, inilah saya mengharapkan ini juga pelajaran buat kita semuanya. Mengajarkan saudara, mengajarkan saya. Ya, kalau kita punya teman jangan ngegeng sama itu saja gitu ya. Kalau kita saudara seiman, kita bersatu sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Yesus yang menyatakan seperti ini. Ya, kalau ada domba-domba lain ya yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu juga harus kutuntun, mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mari kita belajar sebagai domba-domba yang mengenal sang gembala. Seperti sang gembala itu, yaitu gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Biar kita mendengar suara sang gembala, karena sang gembala itu mengasihi ya, kita semuanya. Mengasihi setiap orang yang percaya kepada dia ya, sebagai gembala yang baik itu. Saudara, mari kita merenungkan dalam tema kita gembala yang baik itu.
Kita bersyukur ya, kita mempunyai gembala yang agung yang tadi saya katakan, gembala yang sejati yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita melewati anak-anak muda ya, kalian mungkin memikirkan keadaan ke depan. Yakinlah. Barangkali satu kali di dalam perjalanan hidup ini anak-anak muda harus pergi jauh dari orang tuanya. Ingatlah, kalian juga punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Sehingga dimanapun kalian berada, kita berada, ada sang gembala yang memperhatikan, yang melihat keberadaan kita semuanya. Gembala yang baik itu tadi dikatakan memberikan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dia mengasihi domba-dombanya sehingga dia rela menyerahkan nyawanya. Gembala yang baik itu akan menjaga, ya. Dia akan merawat, yaitu seperti yang tadi saya katakan. Kalau ada yang butuh pertolongan dari domba-dombanya, dia akan merawat. Dia akan memelihara kehidupan kita. Imani akan hal itu. Ya. Menjadikan kita tadi saya katakan suatu hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saudara, kalau kita merenungkan tentang hal ini dan saya renungkan, saya berkata kepada Tuhan, saya membaca berulang kali, saya merenungkan dan Roh Kudus memberikan kata-kata di dalam kehidupan saya. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya punya gembala yang baik, yang begitu hebat, yang menjaga, melindungi, ya, menyertai, memelihara, membawa ke padang rumput sehingga domba-domba itu bisa ke padang rumput itu, makan rumput itu. Di dalam Mazmur 23 dikatakan kan, ya saudara-saudara, Tuhan itu adalah gembalaku, tidak akan aku kekurangan. Dia akan membawa ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Domba itu tidak bisa minum kalau airnya itu bergolak begitu ya. Makanya dikatakan air yang tenang itu begitu. Jadi domba itu benar-benar butuh perawatan dari gembala. Ya, dia pelihara hidup saudara dan saya. Kalau hari ini kita datang di tempat ini dan kita meragukan Tuhan sebagai gembala yang baik, mari kita belajar ya kepada Tuhan ya, di dalam kehidupan ini, merenungkan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sering marah, mungkin seperti orang Israel bersungut-sungut di dalam setiap masalah hidup kita. Kalau begitu saudara, bagaimana respon kehidupan kita? Kalau tadi saya katakan kita punya gembala yang baik, apa respon hidup kita? Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Inilah yang kita bisa katakan dalam susah senang ya. Apapun masalah hidup kita, kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya yang hebat itu di dalam hidup kita. Kasih-Nya yang luar biasa, yang sudah rela menyerahkan nyawanya dalam hidup kita. Dan kita pelihara iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan mempercayakan hidup kita hanya kepadanya. Sehingga hari ini ketika kita datang, kita tidak usah khawatir terhadap apapun. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, ya, kepada gembala yang baik itu. Mari kita mendengarkan suara gembala kita yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan taat kepada gembala yang baik itu. Saudara, hanya Dia, hanya Tuhan Yesus gembala yang baik itu yang kita puji, kita sembah di dalam hidup ini. Saudara, di dalam kehidupan ini saya ingat ketika remaja orang-orang punya idolanya, ya. Saudara, siapa idolanya anak-anak muda sekarang? Banyak katanya sekarang musim Korea. Jadi banyak yang senang ya, ini sesuatu serba Korea. Atau ada yang lagi senang ya, artis ini dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan rohani kita, biarlah idola kita hanya Tuhan Yesus. Kalau idola kita itu manusia, sekali lagi manusia itu bisa salah. Tapi kita mengidolakan Tuhan Yesus.
Hanya Dia gembala yang baik, yang tahu keberadaan kita, yang tahu isi hati kita yang terdalam, yang tahu segala kebutuhan saudara dan saya. Hanya kepada Dia kita puji Dia, kita sembah Dia di dalam kehidupan ini, dan kita bersyukur, berterima kasih untuk gembala yang baik yang datang ke dalam dunia ini, ya, menebus dosa kita. Saudara, kesimpulan kita pada pagi hari ini yang pertama, Yesus adalah gembala yang baik. Dialah jalan keselamatan, ya, menuju kepada hidup yang kekal. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Yang tadi saya katakan ada ayatnya di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah gembala yang baik yang mengenal domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Dan Dia memimpin perjalanan kehidupan kita. Dia memelihara hidup kita. Dan Dia merawat domba-dombanya. Dia merawat saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu khawatir di dalam kehidupan ini. Itulah Yesus Sang Juru Selamat kita. Yang ketiga, terakhir, Yesus adalah gembala yang baik. Mari kepadanya kita bersyukur. Kita selalu mendengar suaranya melalui firman Tuhan. Ya, kita selalu selaraskan semuanya kepada firman Tuhan. Kita puji Dia, kita sembah Dia, dan kita mengagungkan namanya. Sehingga hidup saudara, hidup saya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga menguatkan, meneguhkan pengiringan kita di dalam hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam doa, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Semua yang sudah ambil bagian, anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam ibadah ini melayani, baik di semua anak-anak-Mu ya Tuhan Youth, yang pada kesempatan hari ini melayani dalam ibadah umum, Tuhan memakai dan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami boleh terus melayani Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami tahu kami adalah domba-domba yang dipelihara di dalam kehidupan kami, baik jasmani kami terlebih rohani kami, dengan Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan, menjadi makanan rohani buat kami semua, sehingga kami menjadi jemaat Tuhan yang dewasa dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh segala macam pengajaran yang menyesatkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga mengingat bagi jemaat Tuhan yang terganggu kesehatannya, yang ada di rumah, Tuhan, kiranya jamahan Tuhan sendiri yang memberikan penyembuhan dan pemulihan. Dan mungkin ada di antara jemaat Tuhan juga yang mempunyai masalah persoalan. Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadikan jawaban bagi kami semua. Dan Tuhan membukakan jalan keluar bila mana kami mengalami masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan. Dan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Tuhan Maha Tahu dan Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar ya Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, persekutuan kudus Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan adalah
memberkati